Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu pada saat ini. Sahabat lampu aswaja, kali ini kisah kelahiran Dajjal dan masa kecilnya yang mengerikan. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi atau Yahuza. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam atas izin Allah Ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihi salam. Dajjal lahir di negeri Samirah atau Samaria, negeri kecil di Palestina, warisan Nabi Sulaiman. Negeri Samirah ini berasal nama seorang dari Bani Israel, Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa alaihi salam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian, lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya, kemunculan Dajjal di segitiga Bermuda. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Dajjal kecil sengsarakan orang tuanya. Sementara dalam buku Izharu al-Masih ad-Dajjal disebutkan, Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan pada malam yang menakutkan, diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian, patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu, setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung, sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya
dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu pun menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu, ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah At-Subban Ar-Rohib wa Ad-Dabah Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jasasa yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun, selalu tidur layaknya penghuni gua. Untuk diketahui, kisah Dajjal ini tidak ditemui dalam riwayat yang sahih. Adapun kebenarannya, kita masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur. Jika memang kisah tersebut benar adanya, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rahmat dan taufik sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Mengapa Allah menciptakan Dajjal? Ini penjelasannya. Mengapa Allah menciptakan Dajjal di akhir zaman? Semua yang diciptakan Allah di dunia ini, termasuk Dajjal, si pembohong besar, tentu ada hikmahnya. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberi peringatan umatnya tentang seorang manusia pembohong yang matanya buta sebelah. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertulis kafaro yang artinya kafir. Allah memberikan Dajjal kelebihan dan kekuatan untuk menguasai dunia. Lalu mengapa Allah menciptakan Dajjal? Menurut dai lulusan sastra Arab Universitas Indonesia, Ustadz Farid Nu'man Hasan, pertanyaan ini serupa dengan mengapa Allah menciptakan babi, iblis, neraka, dan hal-hal lain yang dianggap negatif. Semua itu bukan untuk main-main dan tidak ada satupun yang sia-sia. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab mereka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Ustadz Farid Nu'man menjelaskan, sejak awal Allah Ta'ala menciptakan kehidupan manusia, selalu ada peran antagonis dan protagonis. Peran antagonis atau jahat dilakoni oleh iblis. Protagonis baik dilakoni oleh Adam alaihi salam, lalu diteruskan oleh Qabil dan Habil. Hal itu terus berlangsung dari zaman ke zaman, di semua tempat, dari nabi ke nabi,
hingga akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda datangnya kiamat ada yang positif, seperti diutusnya Rasulullah SAW dan dikalahkannya kaum Yahudi oleh umat Islam, turunnya Nabi Isa alaihissalam, serta lahirnya Imam Mahdi. Semua ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Begitu pula tanda-tanda yang buruk seperti kemunculan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, peristiwa gempa, pembunuhan, anak durhaka, wanita berpakaian tapi telanjang, dan lainnya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih pula. Dari sini diketahui bahwa sira' bainal haq wal batil, pertarungan antara hak dan batil, itu tidak pernah berhenti sampai datangnya kiamat. Maka diciptakannya Dajjal adalah menegaskan hal itu sebagai fitnah atau ujian terbesar atas orang-orang mukmin dan ahlul haq, sekaligus memberikan pelajaran kepada kita kemana kita mesti berpijak. Jelas Ustadz Farid Nu'man. Yang terpenting adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar dilindungi dari fitnah Dajjal sebagai fitnah terbesar yang diingatkan sejak zaman para nabi terdahulu, fitnah kubur, siksa kubur, dan siksa neraka. Jadi kesimpulannya, Allah menciptakan Dajjal adalah untuk menguji manusia sekaligus memberikan pelajaran kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.